Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Titin Thalia. Saya ingin menjelaskan tentang buku yang saya pelajari hari ini, yaitu pada Senin tanggal 24 November 2025. Yang pertama yaitu ada bungkai Nike dan Zu. Ini ada pada target bungkai nomor 124 sampai 129. Yang pertama itu ada nai. Nai ini bisa diartikan tidak ada atau sama aja dengan arimaseng. Nai juga bisa diartikan tidak jika dia itu bertemu dengan kata kerja. Contoh, hataraka nai artinya tidak bekerja. Kemudian untuk nai dan zu ini dia itu sama-sama artinya itu tidak, ya. Nah, terus nai dan zu ini dia juga ada persamaan di dalam grup 1 dan grup 2, yaitu grup 1 emasnya sama-sama dihilangkan, lalu vokal i dirubah ke a, lalu ditambahkan nai atau dengan zu. Dan yang grup 2 juga sama, untuk masnya ini dia dihilangkan lalu ditambahkan dengan nai atau zu. Tetapi untuk yang grup 3, untuk nai dan zu ini dia itu ada perbedaan, yaitu ada pada simas. Untuk simas yang di nai ini dia itu berubah menjadi sinai, tapi yang simas di zu ini dia itu simas berubah menjadi seizu. Yang kimas menjadi konai, yang kozunya ini dia itu kimasnya menjadi kozu. Kemudian yang arimas ini sama aja dengan nai. Nah, yang nai ini dia artinya nai lagi, tapi arimas yang zu ini dia itu perubahannya menjadi nasi. Contoh, mizuga nasi, tidak ada air. Kemudian ada nani-nani naide yang artinya ini tanpa. Syaratnya ini yaitu dia di tengah posisi kalimat, kemudian dia menggunakan T2 yang artinya itu dengan. Contoh, hong o mota naide benkyou shimasu, belajar dengan tidak membawa buku atau belajar tanpa membawa buku. Kemudian ada nani-nani naide, ini di ujung kalimat yang artinya itu kudasenya ini dihilangkan, yang artinya perintah kasar yang diartikan janganlah. Contoh, nenaide, jangan tidurlah. Nah, kemudian ada nani-nani naide kudasai, yaitu dia perintah sopan. Contohnya, nenaide kudasai, tolong jangan tidur. Terus untuk partikel wajib pendampingnya yang naike ini dia itu menggunakan d, yang zu-nya ini dia menggunakan ni atau bisa juga menggunakan d, yang d-nya ini dimana menggunakan tk2 yang artinya dengan. Contoh, chiketo nasi de hairemasen, tidak bisa masuk tanpa tiket. Kemudian selanjutnya ada nani-nani runa yang artinya itu larangan kasar atau dilarang atau juga artinya jangan. Rumusnya itu yaitu jisoke ditambah na. Contoh, osake o nomuna, artinya dilarang minum osake. Terus kemudian ini tuh ada bungkai atau beberapa poin yang artinya itu harus, dimana untuk yang kalau negatifnya ini yaitu ada contoh seperti menggunakan tara, ba, baai, nara, te, ca atau ja, to, nakuca, nakya, dan lain-lain. Nah, untuk konteks negatifnya yaitu bisa menggunakan narimaseng, dekimas atau ikemaseng, dame, mazui, yokunai, coto, dan lain-lain. Contohnya, kusuri o nomana katara, kalau tidak minum obat titik-titik. Kusuri o nonakatara damedes, kalau tidak minum obat tidak boleh. Yaitu kalau tidak lalu bertemu dengan tidak boleh, itu dia sama aja diartikannya itu yaitu harus. Kemudian contoh selanjutnya yaitu kusuri o nomana kereba narimaseng, harus minum obat. Kemudian selanjutnya ada nani-nani nakutewa ikemaseng yang artinya sama aja yaitu harus. Dimana nakutewa ikemaseng ini yaitu dia bentuk naike yang dirubah ke tk kemudian menjadi nakute.
Nah, untuk yang sifat I ini dia itu berubah menjadi kute, sifat na-nya itu ditambah menjadi D. Contohnya hatarakute, kalau tidak bekerja. Nah, kemudian ada nananitewa ikemaseng, yang artinya itu kalau tidak boleh, yaitu larangan. Dan nananitakutewa ikemaseng, yang artinya itu kalau tidak titik-titik tidak boleh, yang artinya itu harus. Contoh hatarakutewa ikemaseng, kalau tidak bekerja tidak boleh, yaitu artinya itu harus. Kemudian ada nanani nakutemo ides, artinya tidak perlu atau tidak juga tidak apa-apa. Dimana kalaunya ini dia itu menggunakan nakutemo, dan untuk konteks positifnya yaitu menggunakan i, daizobu, oke, dekimas atau ikemaseng dan lain-lain. Contoh kakanaku daizobu des, kalau tidak menulis pun tidak apa-apa. Kemudian ada bungkei 138 sampai 104, yaitu tentang rukotoga dekimas, yang artinya bisa, atau kotodes artinya hobi, yang dimana hobi ini dia adalah bentuk kata benda. Terus ada ru ina kotonoga sukides, dimana ini artinya itu ya suka, kata kerja no yang perihal. Untuk keempat ini yaitu dia maksudnya adalah mengata kerjakan menjadi kata benda. Contohnya ini dia ada partikel wa, ni, mo, o, dan ga. Ya, ini dia itu adalah kata benda, dimana untuk partikel ini dia itu bisa digunakan kata benda. Dan untuk kata kerja atau kata sifat sendiri dia tuh tidak bisa menggunakan partikel ini. Kalau misalkan ingin menggunakan partikel ini, yaitu kata kerja atau kata sifatnya harus dirubah ke kata benda dahulu. Dimana kata kerja ini yaitu dirubah menjadi futsu ditambah koto atau no kabe, kata sifat i atau nanya juga ditambah koto no kata benda. Contohnya kanji o kakiru koto ga dekimas, bisa menulis kanji. Kemudian di bungkai nomor 143 sampai 145 yaitu waktu. Ini ada dua poin ya, dimana nomor 1 ini ada WPB artinya waktu punya batas, yang dimana ini adalah ujung angka. Waktu yang punya batas yaitu ada hari, tanggal, bulan, detik, menit, jam. Kemudian bertemu dengan ni, kata kerja atau keterangan. Nah, untuk ni ini dia itu artinya pada. Contoh sang jini nemas, tidur pada jam 3, atau bisa juga menjadi sanji. Kalau misalkan ni-nya ini dihilangkan, dia juga bisa dihilangkan, yaitu artinya sanji ini bukan pada jam 7 tapi jam 7-nya saja. Kemudian ada juga sanji ni, baru menjadi pada jam 7. Kemudian di poin kedua yaitu ada WTB, yang artinya waktu tanpa batas, yaitu contohnya dia ada dua ya untuk WTB ini, yaitu poin pertama ada lamanya waktu, yang artinya ini kang, dimana kang ini hanya wajib untuk lamanya jam, selain jam sunnah ya, kang ini dia bisa digunakan atau tidak. Nah, kemudian yang kedua ini ada untuk keterangan waktu, yang contohnya asta, keisa, kyo, kino, dan lain-lain. Nah, untuk yang lamanya waktu kang ini dia itu tidak menggunakan partikel ya, tetapi untuk yang poin 2 keterangan waktu dia itu menggunakan partikel ni. Tetapi untuk partikel ini dia harus dipertemukan dengan kali ya, dengan kali atau kai ini, atau juga bisa dengan do, yang artinya itu kayak jumlah. Nah, untuk yang ni-nya ini diartikan per. Contohnya ichinichi ni sangkai kusuri o nomimas, minum obat 3 kali per 1 hari. Nah, kemudian untuk yang satuan takaran waktu ini dia itu tidak menggunakan partikel, lalu langsung digabungkan saja dengan kata kerja atau keterangan. Dan untuk yang satuan
takaran dan waktu ini dia itu bersifat fleksibel ya, dimana dia itu bisa diletakkan di depan kalimat atau di tengah kalimat. Contoh, kohiga nihai arimas. Kopinya ada 2 gelas. Selanjutnya ada bungke nani nani mae, yang dimana artiin mae ini dia itu artinya sebelum atau bisa juga yang lalu. Nah, untuk rumusnya yaitu kata kerja jisoke lalu ditambah maini atau ru ditambah maini, kabeno ditambah maini, yang dimana ini tuh artinya sebelum. Nah, lama waktu maini yaitu artinya yang lalu atau sebelumnya. Contoh, hataraku maini tabemas, sebelum bekerja makan. Kemudian contoh kedua yaitu ada ikagetsu maini fuku o kaimasta, 1 bulan yang lalu telah membeli baju. Nah, selanjutnya yaitu ada ini adalah ada contoh pemakaian mae, yang dimana ini menggunakan keterangan waktu ya, yaitu pada jam. Jadi yang dimana gogo ini untuk keterangan waktu jam yang ada di Jepang, yaitu dia biasanya menggunakan 1/45. Ini jam 1 lebih 45, yaitu sama aja dengan 13:45, atau juga bisa juga sama saja dengan 14:15, yaitu dimana jam untuk yang ini jam 2 nya itu kurang dari 15 menit ya. Ini untuk yang di atas sama yang di bawah dia itu sama-sama, artinya itu sama aja, dimana jam 2 kurang 15 menit. Nah, kemudian ada partikel no. Partikel no ini dia itu artinya dari atau juga bisa milik dari. Contoh, Kangkoku no fuku des, baju dari Korea. Nah, untuk yang contoh selanjutnya ada haha no kabang des, tas dari ibu atau tas milik ibu. Selanjutnya yaitu yang terakhir ada bakei. Ini ada pada target nomor 210 sampai 213 di target bungke. Di mana grup satunya ini mas dihilangkan, lalu vokal i ke e ditambah ba. Contoh, hanasimas menjadi hanaseba, yang artinya kalau berbicara. Nah, untuk yang grup 2 nya ini yaitu masnya dihilangkan lalu ditambah dengan reba. Contoh, tabe mas menjadi tabe reba, artinya kalau makan. Nah, untuk yang grup 3 nya yaitu si mas berubah menjadi sureba, artinya kalau melakukan. Kimasnya itu yaitu dirubah menjadi kureba, artinya kalau datang. Nah, untuk yang sifat i atau kata sifat na juga ya, ini untuk kata sifat i nya dihilangkan, ditambah menjadi kereba. Kata sifat na nya juga berubah menjadi naraba atau bisa menjadi deareba. Kata bendanya juga ditambahkan naraba atau deareba. Contohnya untuk kata sifat i yaitu takake reba, artinya kalau mahal. Nah, untuk kata sifat na-nya yaitu kirei naraba, artinya kalau bersih atau kalau cantik. Dan yang terakhir untuk contoh sifat untuk contoh kata bendanya yaitu bisa menggunakan genki naraba, artinya kalau sehat. Sekian penjelasan bungke dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.